Sejarah sistem periodik. Cara membaca periodik unsur. Saat ini ditemukan 116 unsur. Sebagian besar merupakan unsur yang ditemukan di alam dan berjumlah 92, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur buatan. Untuk mempelajari tiap-tiap unsur, pembahasannya sangat kompleks karena sifat-sifat unsur bervariasi satu dengan lainnya. Karena itu, unsur-unsur tersebut perlu dikelompokkan supaya mudah dalam mempelajarinya. Pengelompokan unsur didasarkan pada sifat yang dimilikinya. Pengelompokan yang paling sederhana berdasarkan sifat logam dan bukan logam. Kemudian ada pengelompokan unsur menurut Lavoisier disusun triad de Berenier, sistem oktav Newlands, sistem periodik Mendeleev, sampai pada sistem periodik modern yang digunakan sekarang. Tujuan pengelompokan unsur adalah memudahkan dalam mempelajari penggabungan unsur dengan unsur lain dan membentuk senyawa. 1. Pengelompokan unsur berdasarkan sifat logam dan bukan logam. Para ilmuwan dari Arab dan Persia biasanya mengelompokkan unsur menurut sifat logam dan bukan logamnya. Ada beberapa penjelasan menurut pengelompokan unsur berdasarkan sifat logam dan bukan logam, yaitu 1. Secara fisik, umumnya unsur logam bersifat padat, mengilap, dapat teregam, dapat ditempa, mempunyai kerapatan yang tinggi, serta penghantar panas dan listrik yang baik. 2. Secara kimia, umumnya unsur logam cenderung melepas elektron dan mudah bereaksi dengan oksigen. Nomor 3. Unsur bukan logam memiliki sifat-sifat berlawanan dengan unsur logam. 2. Pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Lavoisier lahir di Paris 26 Agustus 1743, meninggal di Paris 8 Mei 1794 pada umur 50 tahun. Adalah orang yang bertanggung jawab memberi nama kepada oksigen pada tahun 1774. Perkataan oksigen terdiri dari dua kata Yunani, oxus sama dengan asam, dagenan sama dengan menghasilkan. Lavoisier yang bernama lengkap Antoine Laurent de Lavoisier 1743 sampai 1794 adalah orang kimiawan asal Prancis yang kali pertama mengelompokkan unsur pada 1789. Antoine Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Pengelompokan unsur tersebut berdasarkan sifat kimianya. Unsur-unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Pengelompokan ini masih terlalu umum karena ternyata dalam kelompok unsur logam masih terdapat berbagai unsur yang memiliki sifat berbeda. Unsur gas yang dikelompokkan oleh Lavoisier adalah cahaya, kalor, oksigen, azot, nitrogen, dan hidrogen. Unsur-unsur yang tergolong non-logam adalah sulfur, fosfor, karbon, asam fluorida, dan asam borak. Adapun unsur-unsur logam adalah antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, nesi, mangan, raksa, molibdenum, nikel, emas, platina, tobel, tungsten, dan seng. Adapun yang tergolong unsur tanah adalah kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Kelemahan dari teori Lavoisier yaitu pengelompokan masih terlalu umum. Kelebihan dari teori Lavoisier sudah mengelompokkan unsur yang ada berdasarkan sifat kimia sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Ketiga, pengelompokan unsur menurut J. W. Dobereiner. Pada tahun 1829, J. W. Dobereiner Johann Wolfgang Dobereiner, seorang profesor kimia dari Jerman, mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Ia mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Dobereiner juga mengemukakan beberapa kelompok unsur lain seperti itu.
unsur pembentukan garam dan massa atomnya, yaitu C1 sama dengan 35,5, Br sama dengan 80, DSN 1 sama dengan 127. Unsur pembentukan alkali dan massa atomnya yaitu Li sama dengan 7, Na sama dengan 23, dan K sama dengan 39. Dari pengelompokan unsur-unsur tersebut terdapat suatu keteraturan. Setiap tiga unsur yang sifatnya mirip massa atom, Ar, unsur yang kedua tengah merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Oleh karena itu, De Brenner mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tiga unsur yang disebut triade. Kelemahan dari teori ini adalah mengelompokkan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Kelebihan dari teori ini adalah adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom, Ar. Unsur yang kedua tengah merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Mengetahui atom, lambang, massa atom, struktur elektron. Itu yang mana? Nah, ini nomor atom. Dan yang dinamakan lambang adalah H. Struktur elektron yaitu ISI, dan massa atom adalah yang terbesar 1000. Nih, periodik unsur golongan 1A. Golongan 1A itu ada H. H sama dengan hidrogen. Li litium. Na sama dengan natrium. K sama dengan kalium. Rb sama dengan rubidium. Dan Cs sama dengan cesium. Fr sama dengan francium. Dan ada juga golongan kedua yaitu Be. Be beridium. Mg sama dengan magnesium. Ca sama dengan kalsium. Sr sama dengan strontium. Ba sama dengan barium. Ra sama dengan radium. Ada juga golongan 3A yaitu B, boron, Al, aluminium. Ga sama dengan gallium. In sama dengan indium. Ada juga nih Tl sama dengan thallium. Dan golongan 4A ada C, kalsium, Si, silikon, Ge, gallium, Sn sama dengan timah, Pb sama dengan timbal, N sama dengan nitrogen, P fosfor,
S arsenik, Sb antim, Bi bismut. Dengan 6A, O sama dengan oksigen, S sama dengan sulfur, Se sama dengan selenium, Te sama dengan selenium, Po, polonium. Ada juga golongan 7A, F, fluor, Ci, klor, Br, bramium, I, iodin, At, astratin. Ada juga golongan 8A, He sama dengan helium, Ne, neon, Ar, argon, Kr, kriton, Xe, xenom. Rn sama dengan raton,